Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat yang berkenan hadir dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, nama saya Puspitorini, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMPN 1 Rogojampi, Banyuwangi. Dalam kegiatan diseminasi ini, budaya positif, terus kita berbicara tentang pendidikan, kita tidak akan pernah lepas dengan tokoh satu ini, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, sekolah diibaratkan sebagai ladang tempat persemaian bibit, sehingga guru mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid bisa tumbuh dengan baik, berakhlak mulia, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Apa sih budaya positif? Budaya positif suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter siswa. Nah, konsep utama modul 1.4 budaya positif: 1. Perubahan paradigma. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tahap kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif, biasanya kita sering memaknai disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai seorang pendidik, memiliki tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara pendidik dan siswa. Konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Di situ kita ingin tahu apa sih restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: pertama, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita harus memberikan solusi, jangan dipaksa. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan.
menguatkan dan fokus pada penyelesaian. Jadi kita menyelesaikan masalah. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Dalam kasus ini biasanya Bapak Ibu guru banyak siswa yang melanggar tata tertib, terutama berpakaian tidak sesuai aturan sekolah. Apa sih perbedaannya? Bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi maupun bagaimana restitusi. Kalau hukuman, kalau menemui permasalahan seperti ini, siswa bermasalah, langsung guru marah dan murid menjadi takut. Kedua, guru menghukum tidak mengikuti pelajaran. Sedangkan pada konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru memberikan konsekuensi tidak mengulangi lagi. Adapun restitusi, di sini guru menanyakan keyakinan kelas. Biasanya kan setiap kelas itu membuat keyakinan kelas untuk kesepakatan. Keyakinan itu kesepakatan. Jadi anak-anak menulis apa sih maunya. Jika terjadi pelanggaran seperti ini, solusinya bagaimana? Nanti dituangkan menjadi kalimat, menjadi kesepakatan kelas. Setelah ada keyakinan kelas, baru membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang seterusnya adalah guru terbuka dan siswa akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu restitusi. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Pendidik bisa sebagai penghukum, bisa juga sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, juga bisa sebagai manajer maupun sebagai pemantau. Perbedaan 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer maupun pemantau. Dari kasus apa itu? Yang kasus tadi, andai kata ada siswa yang tidak memakai pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Kalau sebagai penghukum seperti ini kalimatnya. Patuhi aturan sekolah atau tidak mengikuti pelajaran pada waktu itu. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kalimatnya seperti ini. Seringkali Bu Rini mengingatkan, Bu Rini kecewa atau Bu Rini tidak suka. Itu kalau membuat siswa itu merasa bersalah. Kalau sebagai teman, kalimatnya, buatlah Bu Rini senang sehingga Bu Rini bangga akan perbaikan kesalahan dari dirimu. Kalau sebagai pemantau, dirimu sudah mengecewakan saya, kira-kira apa sih konsekuensinya? Kalau sebagai manajer pendidik, kira-kira kalimatnya seperti ini. Kira-kira apa sih kesalahanmu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu? Tahap yang ketiga yaitu keyakinan atau kesepakatan kelas. Adapun tujuan pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan, 1. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Dan tujuan yang berikutnya yaitu menumbuhkan komunikasi efektif antara guru dan murid. Tahapan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi kita ada tahapan-tahapannya, yaitu tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas tujuannya adalah merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Contoh,
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk validasi tindakan yang salah, tujuannya adalah memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Contoh kalimat yang tepat yang perlu untuk diutarakan yaitu, sekarang ceritakan pada ibu apa sih alasanmu melakukan itu. Menanyakan keyakinan, tujuannya adalah mengarahkan mereka tetap fokus pada gambaran. Contohnya, rencana apa untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah pemaparan saya tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga bisa bermanfaat terutama untuk saya, juga untuk para pendidik di sekolah kita. Amin. Terima kasih. Yang dapat dilakukan oleh seorang guru sebagai pendidik untuk menunjukkan reaksi positif pada siswa terhadap pembelajaran. Yaitu bagaimana cara seorang guru dalam membangun keyakinan siswa sehingga terjalin hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Apa sih langkah-langkah menghadapi murid yang mengalami kegagalan? Pertama, diskusi dengan orang tua, jalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan murid. Kedua, memberikan semangat. Andai kata dia gagal, bangkit lagi. Karena hidup ini perlu penuh dengan perjuangan, proses. Tanya dan tawarkan, memberikan solusi. Refleksi kegagalannya dan memberikan alternatif belajar. Dia kira-kira andai kata gagal, tidak bisa memahami IPA, berarti kira-kira belajarnya harus bagaimana? Jadi begitu, memberikan alternatif. Untuk pertanyaan dari Bapak Adi, bagaimana sih cara seorang guru dalam membangun keyakinan siswa sehingga terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa? Pertama, mengajar dengan penuh keikhlasan, penuh dengan hati yang tulus. Kedua, mengajar dengan komunikatif dan efektif. Dan ketiga, menarik perhatian siswa di luar konteks sekolah. Pendekatannya ya bisa menanyakan sedikit pribadi-pribadi, tapi tidak terlalu menguliti, tidak hanya sebagai teman, atau menanyakan hari-hari yang dia lalui dengan senang. Terakhir yaitu membangun hubungan baik antara guru dan orang tua. Alhamdulillah, saya Afidah Jalani. Assalamualaikum